PKS itu sama dengan PKB, artinya fokusnya membetulin bangsa dan sebagainya. Hello, Anda lupa PKS itu ruhnya, DNA-nya, itu khilafah. Gitu. Masa kita lupa kalau PKS pernah nolak Pancasila, kalau sekarang pura-pura dia Pancasila, itu Pancasila yang mana gitu kan. Dia juga membackup HTI, FPI, gitu. Dan kita tahu orang-orang ini yang pernah memporak-porandakan Jakarta, dan ini dipakai oleh Anies Baswedan kan gitu. Nah kalau sekarang Caimin menjadi satu bagian dari koalisi itu, ya saya pikir apakah Caimin memang jiwanya memang seperti itu gitu. Jadi NU-nya itu perlu dipertanyakan gitu. Karena kalau kita bicara NU itu ormas besar Islam yang ikut membesarkan negara ini gitu. Nah, kalau sekarang tiba-tiba dia memakai nama NU terus nyebrang sana kawannya PKS, lo NU yang mana, Cak? Gitu kan. Ini kan perlu dipertanyakan gitu. Semangat pagi, selamat Indonesia. Kita ngelanjutin ngobrol hal-hal yang agak sedikit ada lucunya, ya ada seriusnya juga gitu. Seperti kita ketahui kan minggu lalu kita baru bahas bagaimana Caimin dilepeh oleh Gerindra karena nama koalisinya diganti tanpa dia diberitahu gitu. Dari situ sudah ada tanda-tanda sebenarnya. Walaupun kemarin ada rencana pertemuan ulang, tapi kan dibatalkan Caimin karena Caimin kan sudah merasa dipungut Surya Paloh gitu. Jadi ini kalau kita lihat seperti ini, nama koalisinya nih koalisi wirawiri gitu. Pagi lain, sore lain, malam lain gitu. Tapi anyway ya sudah, ini karena prosesnya juga masih berjalan gitu, jadi kita fine-fine saja. Yang perlu kita fokus adalah karena Pak Ganjar Pranowo sebagai orang yang kita dukung di PDIP, ya kita perhatikan saja, karena PDIP kan tenang-tenang saja gitu. Mungkin nanti ya terima lepehan juga gitu, kalau mau dipungut ya ada baiknya juga gitu. Tapi apapun itu ada hal-hal yang menarik khususnya tentang Caimin ya. Kemarin reaksi itu setelah Pak Surya Paloh mengambil Caimin, dalam tanda kutip sih, karena belum final juga itu, tiba-tiba Demokrat terganggu dan langsung seperti biasa Pak SBY langsung berpantun mendayu-dayu bicara soal khianat, akhlak gitu. Seolah-olah dia tuh orang paling bersih gitu. Gak tahu latar belakangnya 11-12 juga gitu kan, ya kan? Semua yang kita sebut dinamis ya masih sangat dinamis ya. Apapun masih bisa terjadi. Kalau kita perhatikan Caimin memang dari dulu kan buat targetnya itu nyundul langit sebenarnya dia itu gitu. Maunya wapres tapi tidak capres sebenarnya, tapi wapres 2019 kalau nggak salah. Saya keliling sampai ke daerah Aceh sana, di tengah hutan yang nggak ada orang tuh ada balihonya dia gitu. Ya. Tapi karena itu pribadi yang dia akan harapkan seperti itu, ya silakan. Walaupun kita melihat prestasinya apa dia gitu. Wong dia ngambil PKB aja dia ambil dari pamannya sendiri, Gus Dur kan kita tahu pertikaian itu gitu. Jadi itu menjadi catatan juga buat orang-orang NU khususnya. Kalau kita sih orang luar kan mengamati saja. Walaupun kita ini tidak ada urusan sama NU, tapi seperti saya itu ya afiliasinya ke NU. Jadi kita menghormati Gus Dur, menjadi panutan dan sebagainya. Tapi kalau Caimin sendiri dengan pamannya seperti itu, dan sampai sekarang juga Mbak Yeni semua kan keluarga Gus Dur nggak ada di PKB, itu kan sudah menjadi catatan kita. Karena kalau dia ketum partai, umpamanya terus menjadi wapres gitu kan, itu urusannya dengan negara, dengan kita-kita yang memberi amanah ini. Apakah kita mau memberi amanah kepada orang yang khianat seperti itu? Itu harus diakui, dan itu nggak bisa ditolak. Baik debat secara ilmiah juga, tanda-tanda orang yang khianat itu kan ada beberapa poin yang disampaikan orang-orang pintar itu kan. Itu harus kita pegang gitu kan. Nah,
Kalau sekarang kita bilang dia mampir ke Nasdem, ya kita bilang mampir karena ini belum selesai, bisa jadi besok pagi berubah lagi itu. Kalau dia tiba-tiba mampir lagi ke PDIP, lain lagi ceritanya. Dan kalau dia ada di sana, memang bukan secara tiba-tiba. Saya lupa tahun acara ulang tahun PKS yang kemarin atau yang lalu gitu. Dia kan sempat dikasih podium untuk bicara, berpidato, dan dia menyampaikan bahwa PKS itu sama dengan PKB, artinya fokusnya membetulin bangsa dan sebagainya. Hello, Anda lupa PKS itu ruhnya, DNA-nya itu khilafah. Gitu. Masa kita lupa kalau PKS pernah nolak Pancasila, kalau sekarang pura-pura dia Pancasila, itu Pancasila yang mana gitu kan. Dia juga membackup HTI, FPI, gitu. Dan kita tahu orang-orang ini yang pernah memporak-porandakan Jakarta, dan ini dipakai oleh Anies Baswedan kan gitu. Nah kalau sekarang Caimin menjadi satu bagian dari koalisi itu, ya saya pikir apakah Caimin memang jiwanya memang seperti itu gitu. Jadi NU-nya itu perlu dipertanyakan gitu. Karena kalau kita bicara NU itu ormas besar Islam yang ikut membesarkan negara ini gitu. Nah, kalau sekarang tiba-tiba dia memakai nama NU terus nyebrang sana kawannya PKS, lo NU yang mana, Cak gitu kan? Ini kan perlu dipertanyakan gitu. Jelas-jelas Jakarta bukan hampir sudah terbelah. Untung tidak merembet ke Indonesia. Nah makanya kita sekarang ini harus waspada dengan pergerakan Anies Baswedan. Ini jelas kalau ini. Jelas tidak perlu kita tutup-tutupi. Kita tidak mau orang ini menjadi pemimpin Indonesia. Tidak mau. Sampai kapanpun kita tidak mau. Karena apa? Karena dia begitu joroknya berpikir tentang bangsa ini. Gitu. Perilakunya itu kan luar biasa. Gitu. Kalau sekarang dia pura-pura Jawa, santun itu ya karena pura-pura saja. Ya kan? Nggak bisa tuh. Negara ini harus dipimpin oleh orang-orang yang punya tidak pun 100% kita katakan sebagai negarawan, tapi paling tidak sekarang kita sudah punya panutan, kita sudah punya Pak Jokowi yang hampir 10 tahun memimpin Indonesia dengan luar biasa ini itu. Karena pemikirannya cuma satu, bagaimana dia membuat rakyat ini sejahtera dengan pemerataan yang terus dia lakukan. Baik dari segi pembangunan, income, dan sebagainya. Bayangkan waktu dia dilantik 2014-2015, dia terkejut dengan harga BBM di Papua. Dan tidak sampai 1 bulan dia sudah membuat harga 6.450. Waktu itu harga BBM di Papua sama dengan di Jawa. Itu seorang pemimpin. Itu seorang pemimpin, Cak. Gitu. Nggak bisa. Apakah mereka berpikir sama besarnya dengan Jokowi? No way. Bahkan kalau seorang Prabowo saja sudah bicara meminta mandat untuk kekuasaan, itu kan kita tahu rekam jejaknya bagaimana ya. Dan hal yang sama sudah ditegaskan oleh Ketua PBNU, bahwa orang NU boleh berpartai, boleh memilih siapa saja, tapi jangan membawa-bawa nama NU. Jadi makanya waktu Pak Prabowo pidato deklarasi mengatakan bahwa PKB representasi dari NU, lu ngitungnya dari mana, bos, gitu. Dari perolehan suara saja cuma 10% dari anggota NU. Jadi tidak, itu yang harus kita pahami, harus dilepas jauh-jauh. Tidak ada hubungannya NU dengan PKB, apalagi sama Muhaimin gitu kan, ya. Kita sebagai pemilih waras jelaslah menolak penguatan Caimin di kubu Anies, itu jelas. Itu seperti yang saya katakan di atas tadi. Karena jelas di sana ada PKS, ada Nasdem yang ambigu juga gitu. Anies itu representasi kaum radikal, ya, mengambil pengalaman pilkada Jakarta, ya, yang sekarang itu juga dia berjalan ke sana kemari dengan membungkus image baru bahwa dia lebih Indonesia dan sebagainya. Nggak bisa. Semua kita pakai rekam jejak, ya. Jadi kita sekarang makin jelas penyakit kekuasaan ini tidak terbatas pada 1-2 orang ketua partai saja. Kondisinya sudah merata gitu. Makanya jangan sampai kita salah menitipkan kelanjutan negara ini kepada orang-orang yang salah itu. Gitu. Nanti salah target, karena dia targetnya untuk kekuasaan, kita menitipkan target untuk kesetaraan. Itu sudah pasti jauh panggang dari api. Jangan kita bias melihat mereka, ya.
antara janji mengasih susu dengan janji-janji palsu gitu. Caimin kan kemarin ada pidatonya mau ngasih susu bayi gitu, dia nggak ngitung berapa ton susu yang dia butuhkan satu hari, jadi asal mangap saja gitu. Semua kan orang ini kayak gitu, nggak punya data, nggak punya fakta, ngomongnya cuap-cuap gitu. Lu meres sapinya siapa, Cak, gitu ya. Tapi semua proses di atas buat kita baik, karena ada waktu 3 bulan lagi mungkin ya, kita akan melihat mana pemimpin, mana yang ipin upin gitu. Namun dari semua itu kita sudah ada patokan, karena kita sudah diarahkan Pak Jokowi ya, pemimpin negeri ini yang begitu piawai ya, di kelasnya sudah kelas dunia, bukan kelas ecek-ecek lagi. Makanya penerusnya ini tidak boleh sembarangan. nggak bisa pakai Caimin gitu, Canis gitu, Cawowo, nggak bisa. Ini cuma ada satu pilihan kita, penerus Jokowi adalah Ganjar Pranowo, bukan Prabowo Subianto atau apalagi Caimin sama Canis. Ya jauh mak, jauh. Jadi sementara kita nonton sirkusan saja dulu. Politik ini sedang bersirkus ria dari orang-orang yang sejatinya jauh dari pantas mengurus negeri ini. Kita fokus ke Ganjar saja, karena itu kelar buat kita ya. Obrolan kita hari ini begitu isinya, karena memang harus kita respon semua apa yang terjadi sehari-hari di lingkungan kita, di perpolitikan kita ya. Jangan serius melihat kancil di depan gajah ya, karena pertunjukan masih berjalan dan kita harus sejalan dengan kebenaran, bukan yang pura-pura benar setelah itu kita bubar gitu. Bagi kaum muda selalu saya ingatkan, Anda harus cerdas memilih. Ya, jangan dengar janjinya, tapi baca rekam jejaknya seperti Pak Jokowi saya katakan. Karena di sana ada jejak, prestasi, dan akhlak. Jadi jejak, prestasi, dan akhlak. Ya, prestasi itu bisa digabungkan dari beberapa kegiatan, tapi kalau akhlak itu dari dirinya sendiri. Jadi pemimpin itu kalau akhlaknya error, kita akan diteror gitu ya. Itu harus kalian perhatikan. Jadi pemimpin muda, anak-anak muda ini ya. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, orang tidak pintar itu bisa diajar dengan ilmu pengetahuan. Orang tidak cakap bisa diajar dengan pengalaman. Tapi orang tidak jujur itu tidak bisa lagi untuk diluruskan, karena itu tertanam dan terpatri di dalam dirinya sebagai manusia yang dibesarkan oleh tabiat, lingkungan, tauladan, dan ilmu pengetahuan. Jadi itu harus dicamkan baik-baik ya. Kita harus terus mewaspadai semuanya, karena tahun ini adalah tahun transisi pemilihan presiden dan pemilu untuk menapak ke Indonesia ya, yang lebih maju. Sekarang kita sudah masuk pintu gerbang itu, jadi kalau kemarin ada tema di 17-an, itu bukan sekedar tema-tema saja yang seperti diambil Partai Gerindra, Koalisi Indonesia Maju, itu cuma lip service saja itu. Tapi kalau tema melaju untuk Indonesia maju itu akan diteruskan oleh Ganjar Pranowo dari tangan Joko Widodo. Itu clear. Jadi itu obrolan kita hari ini. Semoga kita terus tercerahkan dengan apa yang berseliweran, kadang-kadang sampah, tapi kita ambil yang baik buat kita. Demikian, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di Resmond. See you.